Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syah dengan NIM 029 dari kelas Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan presentasikan materi mengenai dari komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Rexroad Control Egg Cascade. Di mana pada percobaan ini kita akan menguji coba untuk komunikasi menggunakan TCP melalui Node-RED pada PLC Bus Rexroad dan PLC Schneider. Kita langsung ke latar belakangnya dulu, dimana pada latar belakang ini meningkatnya populasi manusia di dunia, terutama dalam era urbanisasi yang pesat, terjadi peningkatan signifikan dalam kebutuhan konsumsi dan permintaan produk-produk manufaktur. Seiring meningkatnya tingkat produksi industri, maka kebutuhan sistem kontrol yang lebih kompleks dan terkoneksi secara digital akan dibutuhkan. Penerapan otomasi pada peran industri manufaktur menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi. Salah satu teknologi yang menjadi fokus perhatian adalah penggunaan Programmable Logic Control atau PLC dalam mengendalikan proses produksi di industri. Sejumlah penelitian yang membahas permasalahan di mana solusi dari permasalahan tersebut ditangani dengan membuat perangkat pengendali sebagai Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. Implementasi Node-RED sebagai SCADA memungkinkan akses terhadap kontrol dan monitoring dapat dilakukan secara real time dari mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat apapun yang terhubung ke jaringan tadi. Jadi tujuan dari percobaan ini yaitu kita akan mengetahui karakteristik dari komunikasi Modbus itu sendiri, terkhusus dari komunikasi Modbus berbasis Node-RED, di mana nantinya akan terjadi hubungan antara master slave yaitu PLC Bus Rexroad, kemudian sebagai master, dan PLC Schneider akan sebagai slave, di mana di situ kita akan mengetahui karakteristik dari masing-masing komunikasi maupun masing-masing device. Kemudian kita juga pada percobaan ini kita akan mengetahui integrasi sistem dari keseluruhan, mulai dari PLC, SCADA, komunikasi Modbus maupun Node-RED, bagaimana karakteristiknya, terus apakah dari komunikasi tersebut itu stabil atau sehingga kita bisa mengetahui penerapan di industri secara langsung. Baik, kita masuk untuk mengetahui dari masing-masing elemen yang telah disebutkan, dimana yang pertama itu sendiri yaitu SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, dimana ini adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan software, komputer, dan sistem kontrol untuk penggunanya dapat memonitor, mengumpulkan data dan peralatan dari jarak jauh melalui media seperti kabel, frekuensi radio, bahkan jaringan internet. SCADA memfasilitasi pengawasan operasional secara real-time di berbagai lokasi. Jadi ibaratnya ini SCADA ini adalah master dari keseluruhan sebuah sistem di mana SCADA ini mengumpulkan data-data dari PLC atau dari RTU yang di bawahnya, dan RTU itu terdiri dari PLC, dan PLC terdiri dari sensor-sensor dan aktuator. Kemudian si SCADA ini sebagai monitoring, kontrolnya maupun akuisisi datanya. Jadi SCADA ini tingkatan yang paling atas. Lanjut yang kedua, dimana ini adalah Modbus TCP/IP, dimana Modbus yang dikirimkan melalui jaringan TCP/IP, dimana komunikasi ini melalui kabel serial melalui RS232 maupun RS485 sistem tersebut menggunakan model master slave dan membutuhkan waktu yang tepat, urutan byte yang ketat, dan checksum di akhir setiap pesan untuk mendeteksi kesalahan. Jadi ini adalah salah satu metode komunikasi metode komunikasi melalui Modbus TCP/IP atau jaringan internet untuk menghubungkan dari dua perangkat entah yaitu master dan slave selanjutnya ada HMI atau Human Machine Interface, yaitu perangkat atau sistem yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan mesin atau perangkat lunak, di mana HMI memberikan representasi visual dari data yang diambil dari mesin atau sistem dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan mengawasi proses operasional. Komponen-komponen pendukung HMI antara lain seperti antarmuka pengguna, pengolahan data, sistem kontrol, dan jaringan komunikasi, di mana pada percobaan ini HMI digunakan sebagai monitoring,
monitoring data yang dikirimkan gitu. Apakah dari percobaan komunikasi antara master dan slave itu berjalan dengan lancar gitu. Nah, HM ini sebagai interface antara mesin dengan pengguna, sehingga memudahkan untuk monitoring dari proses yang sedang berjalan. Selanjutnya Node-RED, di mana Node-RED ini beroperasi berdasarkan prinsip pemrograman aliran data, di mana Node-RED ini seperti blok yang dihubungkan satu sama lain, di mana dari blok-blok tersebut berisi sebuah data atau informasi, sehingga dapat diteruskan ke device yang sedang dihubungkan, di mana pada komunikasi ini Node-RED digunakan untuk mengirimkan data gitu, mengirim atau menerima data dari device satu ke device lain gitu, sebagai perantara lah. Oke, selanjutnya ada PLC Burst Record, di mana PLC ini digunakan pada sistem kontrol yang presisi tinggi, integrasi kuat dengan servo drive dan system motion gitu. Di mana PLC Rexroth ini sangat cocok untuk aplikasi high performance, motion control, dan sistem otomasi modern berbasis industri 4.0. Nah, PLC Burst Record pada percobaan ini akan digunakan sebagai master, di mana PLC akan mengirimkan data terus melalui komunikasi Modbus berbasis dari Node-RED, kemudian yang akan dikirimkan ke slave yaitu PLC Schneider-nya itu sendiri. Nah, kemudian di mana PLC Schneider ini salah satu produk PLC gitu, di mana PLC ini lebih unggul untuk otomasi umumnya gitu, sistem energi, aplikasi industri yang membutuhkan keandalan dan kemudahan dalam pemrograman. Nah, PLC Schneider ini nantinya akan digunakan sebagai slave atau penerima dari informasi atau data yang dikirimkan oleh PLC Burst Record. Baik, mungkin itu saja pengawalan gitu, penjelasan mengenai elemen-elemen yang akan digunakan pada percobaan. Selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan secara langsung. Baik, kita akan masuk ke di percobaan, di mana percobaan ini dilakukan seperti percobaan 1, yaitu kasus pengisian dan pengosongan tangki, di mana ini kita lakukan setup pada EcoStructor itu sendiri, di mana yang pertama tadi kita inaktif dari kedua fitur. Kemudian selanjutnya pada konfigurasi kita gunakan dari PLC yang digunakan yaitu TM221CE16R. Kemudian kita setting dari IP address yang digunakan yaitu 192.168.1.50. Kemudian security parameternya kita aktifkan semuanya. Oke, selanjutnya kita apply dari settingan tersebut. Selanjutnya kita lanjut di menu yang kedua, di mana kita akan mengaktifkan dari Modbus TCP. Kemudian di enable tadi fiturnya. Kemudian lanjut di settingan yang ketiga, yaitu pengaktifan dari addressing sebagai slave, karena pada percobaan ini PLC Schneider berperan sebagai slave, yaitu menerima data dari PLC dari Burst Record. Oke, lanjut di pemrogramannya, di mana hanya pada pemrograman ini hanya menggunakan 2 rung saja atau 2 baris program, di mana yang pertama ini kita menggunakan fungsi yaitu read variable, di mana karena di sini posisinya dari PLC Schneider yaitu berperan untuk membaca data dari yang dikirimkan oleh dari PLC Burst Record. Kemudian kita lakukan penamaan dari masing-masing input, yaitu M50 sebagai inputnya untuk eksekusinya, terus M51 sebagai ketika indikator gitu, ketika pengiriman data berhasil dikirimkan gitu kan. Nah, ini sedikit penjelasan dari fungsi yang digunakan. Selanjutnya pada baris yang kedua, nah ini sebagai alamat untuk menerima data yaitu M10, kemudian key 00 ini sebagai output yang akan ditampilkan gitu pada modul kit yang digunakan.
Selanjutnya kita lanjut ke commissioning, yaitu kita aktifkan dari device Ethernetnya, yaitu 192.168.150. Kita aktifkan semuanya supaya terhubung gitu. Selanjutnya kita klik login, lanjut to upload gitu, upload dari PC to controllernya, supaya dari program yang telah dibuat sudah diupload gitu, sudah masuk gitu ke PLC Schneidernya itu. Nah ini sudah aktif, sudah diterima oleh si Schneidernya. Kemudian kita aktifkan dari controllernya. Selanjutnya kita setting pada PLC bus Rexroth yang sebagai masternya ini. Terus kita sesuaikan dari alamat IP, apakah kita menggunakan modul 1 atau menggunakan modul 2, yaitu 146 atau 189. Nah ini kita aktifkan, kita masukkan dari dari koneksinya gitu. Nah kita masukkan dari password, username serta passwordnya. Kemudian setelah itu bisa kita hubungkan dari PLC-nya. Nah ini indikator bahwa dari PLC-nya masih belum terhubung gitu dengan si SCADA-nya gitu. Nah ini adalah dari program yang telah dibuat gitu pada percobaan 1, yaitu pengisian dan pengosongan tangki menggunakan dari input digital dan input analog, dimana input digital ini sebagai inputan dari tombol push buttonnya, kemudian input analog itu sebagai pembacaan dari pengaturan gitu, pengaturan variabel dari valve yang akan digunakan gitu. Nah ini dari alamat IP address dari analognya, data analognya. Baik, kita lanjut, kita akan coba masuk ke dalam website dari bus Rexroth-nya, dimana cara memasukkannya yaitu dengan memasukkan dari alamat IP address-nya, yaitu 192.168.1.146, karena posisinya kita menggunakan dari device 1 gitu, device 1. Nah ini terlihat dari Modbus TCP-nya sudah terhubung gitu, sudah dibuat sebelumnya gitu, dimana ada dua variabel yaitu kelembapan dan suhu. Selanjutnya kita coba akan masuk di Node-RED, dimana Node-RED ini berfungsi sebagai komunikasi gitu, perantara komunikasi antara dari PLC bus Rexroth dengan PLC Schneider melalui Modbus TCP gitu. Nah ini adalah program yang telah dibuat. Kemudian ini adalah settingannya, mana kita sesuaikan dengan job sheet yang telah dibuat. Kita masukkan, terus kemudian kita sesuaikan dari padnya, dimana pad ini didapatkan dari data layer dari PLC, program PLC yang telah dibuat, dimana ini coba ditunjukkan. Nah ini kita coba masuk ke menu setting, terus data layer, kemudian PLC, kemudian mem, sim, terus POW. Nah ini sudah masuk dari data-data yang digunakan, input variabel. Nah ini sudah masuk ke motor, dimana kita coba copy padnya supaya dari ketika program dijalankan ini bisa terbaca gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah properti dari Node-RED-nya, dimana ini disesuaikan dengan unit ID dengan PLC Schneider, yaitu 1. Kemudian addressnya, nah ini paling penting, ini address pengalamatan, yaitu data yang akan dikirimkan melalui PLC Schneider harus sesuai gitu. Nah itu harus sama, yaitu M10 sama persis dengan dari Node-RED. Karena untuk pengiriman data dari PLC bus Rexroth akan dikirimkan melalui PLC Schneider. Nah ini harus sesuai, karena kalau tidak sesuai ini akan terjadi kegagalan pengiriman data, sehingga nantinya data tidak akan terkirim gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya IP address dari kedua PLC harus disesuaikan gitu, yaitu 192.168.150, kemudian portnya 502. Nah ini sudah disesuaikan. Nah jadi ibaratnya data tersebut akan dicek gitu berdasarkan dari program tersebut.
Nah, ini data yang dikirimkan PLC, apakah ini benar, true atau false, kemudian dicek, kemudian setelah dicek kemudian didebug gitu. Ketika memang sudah benar, didebug gitu. Nah, selanjutnya ini program yang selanjutnya paralel dengan program yang awal, dimana ini tidak jauh berbeda dengan program yang awal, yaitu kita harus setting dari propertinya, harus disesuaikan, kemudian akan mengecek gitu dari data yang dikirimkan apakah benar atau tidak gitu. Jika memang benar, maka bisa dikirimkan ke debug 2 gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut di Web IQ Manager, dimana nah ini Web IQ Manager yang sudah dibuat gitu. Setelah di pembuatan dari HMI-nya, kita akan coba memasukkan gitu data variabel yang telah dibuat dari PLC-nya. Nah, ini kita coba akan melakukan setup terlebih dahulu, dimana kita harus membuatnya I/O Manager-nya, dimana di sini dilakukan untuk pengiriman data setup supaya dari data itu bisa terkoneksi dengan HMI gitu. Ketika memang setup ini tidak dilakukan, maka data tidak bisa terbaca oleh HMI atau termonitoring oleh HMI itu sendiri. Nah, ini OPC UI-nya. Nah, ini kita akan mendapatkan endpoint URL-nya. Kita harus sesuaikan dengan PLC bus Rexroad yang digunakan. Kemudian kita bisa masukkan user dan password sesuai dengan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah itu bisa kita apply. Nah, kita menunggu. Nah, ini koneksinya sudah berhasil terkoneksi dengan PLC-nya, data variable PLC. Nah, selanjutnya kita akan masuk mencoba gitu, menarik dari data-data yang digunakan gitu, data variabel yang digunakan dari masing-masing alamat PLC-nya. Nah, ini masih seperti tadi, yaitu untuk mencari dari variabel yang digunakan. Nah, ini POW-nya. Nah, ini POW yang paling penting ini. Nah, ini harus create variabel pada Web IQ supaya dari data input digital maupun analog dapat terbaca oleh HMI dengan sesuai gitu. Nah, ini kita klik child variable. Kemudian setelah itu kita sambungkan gitu ke masing-masing HMI yang telah dibuat, entah itu input digital, input analog. Nah, ini kita sesuaikan pada item dengan sesuai dengan alamat yang telah dibuat. Cukup. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya pada percobaan yang telah dilakukan.